Lu jangan pakai itu, apa namanya? Vape ya. Terus sama vape-nya. Bun, terlupa lagi. Miring nggak? Hah? Miring apa enggak? Udah dong, enggak. Iya, udah enggak gua vape. Udah belum? Enggak tuh, Valen. Tunggu 1 jam lagi dia. Katanya dia nggak mau ribet, tapi dia ribet. Udah, kita mulai aja dulu. Udah, rekam aja. Kita mulai. Oke, belum bunyi itu? Udah mulai. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre Mualaf Prince, selalu lagi dengan Odon Ditan dan Umar Afariski. Kali ini kita di suasana yang berbeda. Oh iya. Apa? Pisang goreng. Ulangi lagi. Hah? Ulangi lagi. Oh, usah udah masuk. Dapat masuk. Kan tadi gue begini, Mang Gang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi gue belum selesai. Oh, belum. Ini gue narasinya belum selesai. Kenapa kalau mulai gitu pasti begini nih? Gue pengen serius gitu loh. Ayo, serius. Di situ tuh serius tuh. Kan kalau seandainya ada opening itu ada narasinya, ini begini baru assalamualaikum kok. Kan enak begitu. Iya. Jadi jangan diganggu dulu kalau gue lagi bernarasi. Jangan di situ, nggak kelihatan punya gua. Hah? No, kameramen lu. Oh, kameramen gua. Bini gua itu. Iya, kameramen. Oh, dia jadi video cuma buat kameramen doang. Enggak juga. Enggak, maksudnya dia ngebantuin gua. Kenapa sih kok selalu Menapa? Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu belum. Belum. Ya, jadi kali ini kita lagi di tempatnya suasana berbeda. Apa? Suruh masuk. Oh, kira lu pesan kopi. Lu nggak sekalian pesan minum? Dre. Yun, pesan minum Yun. Bilangin tolong minta kopi. Minum kayak apa, kayak air Pakai putih. air putih gitu. Gimana yang nyeting kalau dia suruh beli? Gak tahu gua. Ini gua nggak ngerti. Gua mulainya dari mana, dari apa, bagaimana, gua nggak tahu. Kamu udah mulai, Mas? Nah tadi gua opening. Oh, opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum. Si Glenn gangguin aja nih, Glenn. Lagi live begini aja, lagi ini. Masuk. Hah? Tanya aja rumahnya Pak Waskito. Studio. Tunggu ya, Oh, sebentar. yang gereja Katolik, ada gereja Katolik kan? Pokoknya ikutin peta aja. Oh, AKBP. AKBP iya, AKBP ke kiri. AKBP ke kiri, AKBP ke kiri. Ke kiri. Ke kiri lurus, ada gerbang apa namanya? Ada gerbang. Halo. Ya, AKBP ke kiri, terus ada apa namanya? Kayak tiket gitu, kayak loket gitu, ke kanan. Nah, ke kanan terus kalau apa namanya? Pokoknya di samping pinggir jalan itu. Pokoknya ikutin peta aja, Bro. Iya. Oh ya, itu ada yang ditutup pakai itu kan kursi. Enggak, ini kan apa namanya? Pokoknya ikutin peta, Bro. Iya, udah itu aja. Pokoknya itu pas kok. Mapnya pas. Ya. Mapnya itu pas banget mapnya. Iya udah ke kanan. Belok ya. Sama Aqua. Udah? Bukan masuk. Ya, apa namanya? Masuk loh. Ini orang udah nyampe malah si itu. Udah, suruh cari di map aja. Di map. Mobilnya di garasi, Bro. Nah, kursi keluarin, apa namanya minggir, suruh bilang mau ketemu Pak Waskito. Iya, ditutupin kursi. Iya. Dia ada kursi. Kita nanti terikat ya. Hah? Udah, Dik, lu ngapain? Kabel apa?
Oke. Oke. Assalamualaikum. Ya, ini kita lagi di suasana yang berbeda, nggak biasanya di kafe gua atau di studio metodologi. Sekarang lagi di tempatnya Kita lagi siap-siap berenang. berenang. Ya kita beda dikit lah kok, ya kan? Pokoknya ya ada. Aku baru tahu kafe lo ada kolam renang. Jangan naik-naikin gitu, nanti orang datang, ya, nanti orang datang. Ketemunya empang kan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada ngapain? Kita kedatangan nih ketua Pradi nih. Ketua Pradi. Amin, amin. Ketua Pradi asik. Ngapain mulai? Lama ada tuh Bersamaan. Ada satu lagi kan. Podcast. Ya, ini ngumpulin dari tadi kita lagi ini ganggu aja. Jadi geser sini aja kali ya. Ini gua off frame nggak? Off frame. Enggak, ini pindah rumah. Pindah semua. Oh, Enggak kedeketan. enggak. Pada mikir. Lu aja sombong. Ini juga dong. Enggak, iya pakai ini. Kita pakai ini. Mungkin udah pakai aja. Pakai ya, itu udah perlu. Astagfirullahaladzim, ini waktunya ini. Ayo. Ya udah kita jalan. Ya ngomong aja udah sih. Tinggal ngomong aja pasti masalah kelakuan gua. Udah sampai gua ajarin. Udah enggak. Gue bukan Ya, mata. ya elah. Ya elah. Oke, ya. Kedatangan lagi satu. Kita buat orang jauh. Nah, Ya Allah. udah masuk sini. Biasanya kita berdua ngaco, bertiga ngaco, tambah satu lagi. Nggak tahu deh mau jadi apa podcast ini. Ya. Oke. Orang lu. Kita ke pengacara lo bener deh. Kesian. Ya, oke. Sekarang ada kehadiran namanya Glenn ya. Kita ini para mantan kafir. Oke. Aku nggak mau bilang mualaf lagi karena kan nanti kontak lagi sama Filipino. Karena kita bukan mualaf lagi. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ini? Pas itu aja kemarin pas gua ketemu sama 3 pendeta. Siapa Yang aja? Jeritan, Seliantan itu. pendeta yang Jeritan, pendeta Gerson sama pendeta Aho ya namanya. Ya. Jogja. Ke Jogja. Nah, nggak apa-apa. Jadi kemarin gua debatnya sebenarnya sama 2 pendeta, sama yang Jeritan sama pendeta Aho. Pak Gerson itu lebih belajar sama gua kemarin. Dan setelah pulang dia bilang ya bagus banyak wawasan gitu. Sebenarnya bukan masalah bagusnya. Nah, itu enak. Malu. Nah ini adalah tempat milik beliau nih. Tempat Nah, miliknya Pak Waskito. Belum. Hitam gitu itu. Hah? Itu kan. Ini kan lebih jelek. Gue nggak percaya tuh. Gak apa-apa itu hitam itu. apa? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah mulai. Ya udah dari tadi udah mulai nih. Belum ada yang mulai dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gua narasinya udah tadi, openingnya udah. Karena kan kakak ada gue. Oh iya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Enggak itu Pak. Jadi pembahasannya mengenai udah terserah sama lu. Kan kamu bilang assalamualaikum. Ya kan gua belum tahu. Udah. Udah ada rekamannya lagi. enggak ada.
gini kok, ya. Pokoknya gini aja. Apa yang kan waktu itu ketemu, kita tuh ngomong aja. Kan kalau Bedanya di mana? ada pola kan mending ada pola. Jadi maksudnya Kalau kita berenang kan pakai tutupan itu PP. Kalau kita makan ini waktunya ini. Kita lagi maghrib ini. itu makan beras karena memang dunia ini udah waktu poinnya. Beda pas. Kayak gini masuk aja kalau nanti. Masuk. Udah buruan mau ngomongin Gua gimana mau ngomong? Gua gimana mau ngomong? Dari tadi Nah, juga waktu ngomong. kemarin itu lagi soft opening, ya kan? Waktu lagi soft opening, ya datanglah ada 3 pendeta dihadapi Bodoni, ya. Nah, ini kita menceritakan dulu nih gimana nih kejadian-kejadian pada saat lagi diskusi. Tanya ionya, no ionya. Jadi kamera pakai efek kan? Bergantungan dikit gitu. Jelek aja. No ionya. Kira-kira lu kenapa cari-cari? Ada masalah. Enggak, sebenarnya itu mau gua temuin sama si Dek. Terus? Berhubung nggak ada lagi, jadi ya udah. Jadi bukan sebenarnya mau ketemu sama Bukan, orang pertama kan iya. Gimana sih? Dia mau nggak dia? Enggak, ya udah. gue bukan nggak mau, gue bilang ayo, tapi apa? Gue bukan nggak mau sama HTD. HTD itu kan Bukan ATD, pendeta. awalnya lu ngomong HTD. Bukan ATD. Ahok. Iya, pendeta Ahok. Ahok dia pendeta. Udah ngomong dulu. Bodoh dia aja ya. Lihat ya, penyakit lu gak sembuh ya. Sakit apa sih dia? Sakit hati nih. Kenapa? Ayo, dia bilang bodoh dia aja. Terserah. Ya udah. Memberitahukan kondisi. Enggak. Kagak. Jadi sebenarnya ini apa sih yang masalahnya? Udah biar udah ketemu dia, udah biar ngasih. Kagak. Dia tuh kemarin bilangnya katanya HTD mau naktir makan. Nah, itu yang benar. Oh. Iya. Cuman ternyata nggak naktir makan. Enggak. Yang terakhir siapa? Pendeta Ahok. Yang terakhir siapa lu makan? Nggak makan, gua nggak tahu yang makan gua di belakang. Iya, lu makan di belakang yang terakhir siapa? Nggak tahu tuh. Bang HTD Zuma. bukan? Bang Zuma. Oh, kepala Bang Zuma. Pantesan duluan ditodong hari ini. Ternyata dia sakit hati tuh. Enggak, nggak sakit hati, dendam doang. Udah cair kan? Terus saya Belum. Lah kemarin udah ditransfer gimana sih? Kemarin lu? udah, sekarang belum. Ya sekarang tak. Ya sekarang yang kemarin dulu dong. Kan udah beres. Mana belum? Bayar. Tadi belum ada, pecel lele belum ada. Oke udah. Harga kopi lebih mahal daripada Pecel lele nggak boleh. Pecel lele 15 17 balan kopi kok. Bukan kan nggak ada sisinya, nggak boleh. Apa? Pecel lele. Apa yang susah? di luar konteks podcast. Gue nggak tahu. Di luar konteks podcast. Orang lu tentang sini podcast, bukan duduk-duduk. Kerja. Mau beratur kagak ngomong. Ngomongin masalah pendapatannya si Glenn. Coba Kapan gua nanya kalau gua ada sih pernah jelas podcast kagak pernah. Kapan kita podcast Ustaz? Ustaz serius kita deh. Bini lu telepon. Bini lu. Tapi bini panggilnya kok. Pak pulang. Ya, bininya nih. Ya kok. Ya kok. Ya kan? Udah. Belum ada. Belum ada gua kata besok. Kita tarik aja mobilnya besok dia. Ya, kolektor. Kolektor ternyata ya. Tinggal pilih mau yang versinya apa yang eksternalnya kita pilih bisa. Ya. Dia sebenarnya debater, dia kolektor. Ya, oke. Jadi debater kolektor. Besok udah di Bandung. Ya. Gimana kolektor? Ya kolektor sih kata apa sih dia debat kolektor iya dia kolektor debat kolektor. Kolektor. Oke. Gue nggak tahu mulai dari mana ini sekarang. Nah jadi intinya kemarin udah ketemu pendeta nih. Jadi satu gimana pendeta? Patut diajak debat secara resmi atau enggak? Kan udah. Enggak maksudnya Kemarin kan yang lu alamin nih. Unofficial kemarin unofficialnya dong. Udah, misalnya kan udah berapa kali 3 kali mas sama. Tapi enggak. Sama gini. Ahok belum. Ahok, bukan Ahok. Ahok. Ini ngomong Ahok kita ya Ahok. Oh, Enggak, tapi pada intinya mah sama aja. Pendeta Ahok, pendeta Gerson, pendeta Hendritan sama aja. Tipe-tipe semua sama. Tipe-tipenya itu ya cuma tipe iman buta. tempat kita bisa Ya. Contohnya gimana tuh? Ya maksudnya gini, kan kemarin kan kita bicara mengenai soal keimanan. Keimanan mereka berdasarkan Bible mereka. Bible mereka adalah LAITB. Ya, baik yang hard copy maupun yang soft copy. Tapi ketika gua kritik keimanan lu berdasarkan kitab yang ada ayat yang tidak otentik dan tidak jelas akan nulis, makanya kemana-mana dengan asumsi sendiri. Ketika
Ya kita sih menghargai keimanan orang, kan kita mau bicara ilmiah nih, data nih, ada sejarahnya nih. Ya. Nah, tapi ternyata mereka seperti pakai kacamata kuda. Gua taunya TB bahasa Indonesia ada huruf merahnya bertitik. Walaupun lu udah kasih data. Udah, padahal terjemahan yang ada di dalam TB itu juga berbeda dengan terjemahan Bible versi lain. Nah, masing-masing Bible versi lain ini kan menerjemahkan mungkin dari satu atau dua manuskrip yang berbeda. Begitu, terjemahan bahasa Indonesia yang sudah jadi seperti Bible yang sekarang ini, itu kan sudah menggunakan cara penulisan bahasa Indonesia. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada tanda baca, koma, titik, gitu kan. Nah, koma, titik itu kan bisa merubah makna. Iya. Betul kan? Komanya di mana, titiknya di mana, itu bisa merubah makna. Kalian tadi kan Nah, kemarin itu kan mereka beriman bahwa Yesus itu Allah, kan? Nah, berdasarkan Roma 9 ayat 5. Di situ memang ada koma dan titik. Tetapi di situ ada kata-kata ia merujuk kepada Mesias merujuk kepada Yesus. Ia adalah Allah yang terpuji selama-lamanya. Berarti di situ ada pengertian atau pemahaman atau ada semacam kayak apa ya? Penggiringan doktrin bahwa ia di situ adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Jadi itulah yang dipakai sama mereka untuk beriman bahwa Yesus adalah Allah. Nah, gue bilang pertama di manuskrip asli yang bahasa Yunani itu kan gak ada huruf besar, gak ada huruf kecil, gak ada koma, gak ada titik, ya kan? Berarti kan ada frase-frase yang mungkin dimaknain oleh si penulis berbeda dengan frase yang menjadi pemaknaan orang Kristen zaman sekarang. Itu yang jadi masalah. Mereka nggak mau terima. Gua taunya mah pokoknya LAITB. Giliran gua tunjukin Bible yang lain dengan penerjemahan yang lain, mereka nggak terima, buang atau gitu. Walaupun itu lebih lama ya. Lebih lama. Iya dong, lebih Nah, lama. Masalahnya begini, dengan adanya penerjemahan yang tidak konsisten ya, gua bilang tidak konsisten. Artinya apa? Bible yang ini bisa menerjemahkan dengan tanda baca yang berbeda tempatnya sehingga maknanya beda. Bible yang ini dengan tujuan tertentu mereka mengarahkan atau menggiring bahwa Yesus adalah Allah. Bible yang lain itu penerjemahannya yang terpuji selama-lamanya adalah Bapa, bukan Yesus. Hanya gara-gara koma dan titik. Itu udah pernah gue bahas memang waktu kuliah di STID. Nah, jadi ketika gue tunjukin bukti bahwa ada penerjemahan yang tidak konsisten, mereka nggak mau terima, oh, itu salah, itu buang. Gue lihat sih videonya sampai Kodoni itu buka datanya itu pakai laptop sampai nih lihat kan begitu. Mereka nggak kenal, nggak tahu Bible versi lain, mereka nggak tahu, nggak kenal. Suruh buang katanya. Kan mau. kalau bawa suruh gua karena bapak ini direkam bapak gua yang bapak konten. Ya, harusnya gitu ya. Yang buang ya. Kalau gua di studio kapan tuh apa? Bisa. Nah, jadi artinya kalau begitu berarti kan mereka sama aja dengan menggunakan kacamata kuda, nggak mau ngeliat yang lain nih, ada Bible versi lain, ada misalnya sejarah, ada data, mereka nggak mau lihat, pokoknya cuma begini aja, cuma yang dilihat di depan mata dia cuma LAITB. Tapi ini bahas nggak? Sedangkan gue juga bawa Bible versi yang Katolik, Ya. tapi yang Katolik itu juga menggunakan juga LAI juga, KLPB-nya. Memang yang di Katolik ada di Roma. Nah, di Bible itu karena itu namanya Study Bible, di dalamnya ada footnote. Footnote-nya adalah ada kalimat bahwa ayat ini tidak asli. Ya itu nggak diterima sama mereka. Oh, itu buang, atau itu punya Katolik, harus ditarik kakinya kan. Itu hanya gara-gara HDD berdasarkan Bible yang ada di handphonenya dengan aplikasi yang kalau gue install bisa keluar itu fotonya yang di Bible itu yang gue bawa. Cuma dia nggak mau karena jadi dia tidak mau menerima kenyataan bahwa ada ayat di dalam Bible dia yang tidak asli. Itu doang sebenarnya. Entah itu dari hard copy, entah itu dari soft copy. Padahal kalau udah mau ada di sini gue installing bisa keluar itu catatan kaki seperti di sini. Tetap nggak mau. Jadi berarti kalau begitu kan bisa dibilang cuma buta. Ya pokoknya dengan doktrin yang itu udah itu. Iya. Mau ada apa namanya bukti-bukti lain segala macam itu nggak perlu. Kayak gitu. Nah, ada nggak dibahas apakah Yesus itu kan Allah kan? Pada saat mati dibangkitkan itu gimana? Di sini aja. Ini bukan masalah dibangkitkan atau nggak dibangkitkan.
di Roma 9 itu ayatnya jelas banget maknanya dengan tanda koma dan tanda titik itu di situ bermakna yang Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika gua tanya Tuhan dan Allah bedanya apa, mereka tahu. Tapi ketika gua kasih data di KBBI, mereka tolak. Nah kan susah. Tapi kenapa dengan satu ayat itu membahas 140 ayat lain dengan Yesus? Mereka tidak masalah dengan kata utusan. Karena mereka juga menerima Yesus itu utusan, Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, tapi dia juga Allah. Bukan nabi itu, pagan. Oh, udah sepakat, udah halus. Sekarang gua boleh nggak menggunakan kata pagan? Nggak salah, Salahnya di mana? nggak salah. Yang menciptakan kata pagan siapa? Kristen juga. Yang menciptakan kata pagan itu juga Kristen. Tapi menuju ke kemana Bro? Mereka ditujukan kata pagan itu sama mereka ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebenarnya arti daripada pagan itu sendiri adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa yang percaya bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Itu kata mas pagan. Nah, maksudnya gini loh, kan ada tuh yang namanya katanya kan di situ sih, apa, kodon itu menyinggung di 1 Korintus 9:14 itu. Dan Allah telah membangkitkan. Iya, yaitu buat mereka karena Allah dan Tuhan itu dianggap sama, jadi karena sama, jadi dianggapnya Yesus bagi sendiri. Karena Yesus juga Allah, Yesus juga Tuhan, berarti Yesus bagi sendiri. Dia buat apa mati? Untuk hidup. Katanya kan mati. Mati untuk menebus dosa. Nah, sekarang saya tanya nih Tapi kok. mati sendiri apa dibunuh? Ya, dibunuh. Dibunuh. Berarti yang bunuh berjasa berdosa. Dosa. Berarti buat siapa? Ya. Kalau nggak dibunuh, Pembunuhan kan itu kan, lah kan kalau nggak melanggar- dibunuh kan nggak ada penebusan dosa. Ya, itu kan melanggar Taurat. Iya, Ya kan? iya. Makanya itu berarti kan sudah bertolak belakang dengan PL mereka sendiri. Nah, maksudnya begini kok. Ini jadi pertanyaan buat saya nih. Yang lain siapa? Iya, gua mau nanya. Lu nanya ke siapa? Pak Dodi. Ya udah. Oh, tanya Pak Dodi, bukan diri gua salah. Udah. Ya, gua bilang sama Pak Dodi. Itu kan pertanyaan buat saya. Ini menjadi pertanyaan Oh, Untuk Pak Dodi. Untuk siapa? untuk Astagfirullahaladzim. Gini kok. Ini kota yang mana sih sebenarnya? Lu. Nih, Jadi cerita lu mau nanya gua. Mau nanya. Ya udah nanya aja kenapa? ya lu banyak ngomong. Oh, banyak ngomong. Diksinya salah. Diksi salah. Ini pertanyaan buat diri saya. Jadi Iya. kamu tanyakan ke orang lain. Ini menjadi pertanyaan. Oh, menjadi. Nah, berarti ada klarifikasi. Oke, lanjut. Bukan klarifikasi, kalimat gua menjadi pertanyaan. Nah, tapi bukan buat diri dulu Ada kan? tanda tanya. Nah, buat dia. Bukan buat diri saya kan? Ya udah. Panjang begini. Iya. Ya. Yesus mati itu kan. Jadi apa pertanyaannya? Ini nih. Itu lagi nanya. Mati. Lu sabar kan? Tunggu. Yesus mati itu kan menembus dosa ya. Sekarang ini Hawa, ya Hawa itu diusir dari surga itu karena apa? Hawa diusir Adam. Dua-duanya. Adam dan Hawa Adam. diusir. Hawa karena istri Adam. Iya, Oh, Adam iya. dan Hawa diusir. Yang diusir Adam sebenarnya. Hawa kan ikut Adam. Iya. Itu karena apa? Karena itu melanggar perintah. Dosa apa? Karena Kalau di dosa kan itu kan? kalau enggak, harus begini. Kalau di dalam perspektif Kristen itu dianggap sebagai dosa. Kalau di dalam perspektif Islam itu hanya kesalahan, berbuat salah. Tetapi bisa minta ampun dan bukan maksiat ya, bukan maksiat. Tapi ini perspektif Kristen yang kita lihat bahwa itu dianggap Ya, adalah dosa. karena dosa. Ya. Jadi kalau seandainya kita ngambil kesimpulan, ya Yesus mati karena dosanya Adam dan Hawa. Ya. Kan begitu. Menurut siapa nih? Loh, enggak menjadi pertanyaan gini. Yesus mati karena Iya. penebus dosa. Kan ada dosa waris. Iya, nah itu menurut siapa? Siapa? Ya menurut gua. Menurut gua mau lu Kristen. Bukan. Dulu. Enggak, jadi gini, ini pertanyaannya begini. Ini enggak masuk akal Iya, memang. bahwa Sang Pencipta mengusir orang dari surga karena dosa. Tapi Tuhan itu sendiri turun. Kata siapa mengusir dari surga? Yang bilang ada di surga siapa? Ya kan katanya kan dia kan disuruh apa namanya? Oh, tadinya kan mereka kan tinggal di Eden. Di mana teman itu? Di mana? Di bumi. Menurut Bible, menurut Kristen, Eden itu di bumi. Kalau di Islam itu mereka berada di Taman Aden, ADN itu kan ya. Itu di surga, bukan di bumi. Nah, ini udah beda. Oh, jadi itu di bumi juga. Kalau yang di Bible di bumi. Diusir keluar
dari Taman Eden kalau di sini yang itu. Kalau di Kristen Taman Eden itu di bumi, kalau di Islam Taman Aden itu di surga. Yang benar yang mana? Ya benar bahasa Quran lah. Karena kita dari Islam itu kurang. Ulang lagi ya pertanyaannya. Udah. Oh, udah. Jadi mau nanya apa? Jadi nggak membingungkan buat gua aja bahwa Yesus ini menebus dosa, ya kan, karena Makanya tadi gua dosa tanya, manis. kan orang Kristen berakidah atau berkeyakinan bahwa orang Kristen sudah berdosa karena dosa waris Adam dan Yes. Hawa. Itu ajaran siapa maksud gua? Ya ada. Di Kristen. Ya menurut siapa? Di Kristen tuh menurut siapa yang ngajarin itu siapa? Paulus, Yesus bukan. Bukan. Nah udah itu dia masalahnya. Jadi kalau di seluruh 4 gospel, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Tapi kalau gua konten gua sadar kok. Kalau di 4 gospel, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Tapi begitu Paulus mengaku melihat cahaya mendengar suara, terus dia mengangkat diri sebagai rasul, kemudian dia mengajarkan dosa waris. Itu yang menjadi perbedaan mencolok antara ajaran Yesus dan Paulus. Ya, soalnya perbandingan dari pertanyaan gue ini bahwa kan tadi si HPD dan tim itu kan mengatakan bahwa Allah, Yesus itu Allah. Yesus itu Allah, ya kan? Nah ini yang gue bilang banyak kontradiksi yang ada di Bible itu sendiri. Gini. Jadi perbedaan yang mencolok antara kelompoknya HTD, ya kelompok maksudnya ini gereja yang dia dirikan ya, dengan kelompok Kristen yang mainstream adalah kalau Kristen mainstream khususnya yang Trinitarian, mereka juga menganggap Yesus juga Allah, Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah dengan doktrin Trinitasnya. Tetapi mereka mengakui atau meyakini ini punya 3 pribadi. Tapi kalau yang gerejanya Pak ATD itu cuma 1 pribadi. Itu tidak ada 3 pribadi kalau ATD ini. Tapi sama-sama Yesus adalah Allah. Jadi kalau menurut gue mah ini kritik teks ya, Iya. hah? Kajian manuskrip. Kajian manuskripnya. Tapi mereka kan nggak punya kapasitas ke sana. Bahkan mereka sampai nggak tahu, bahkan Pak ATD sendiri nggak tahu Septuaginta itu asalnya dari kitab apa, diterjemahkan dari bahasa apa, kapan diterjemahkan, siapa yang menerjemahkan. Pak ATD nggak tahu. Yang Pak ATD tahu malah Septuaginta ditulis oleh 8 rasul di tahun 70 Masehi. Ketika gua minta datanya, dia nggak bisa menunjukkan. Hah? Begitu. 8 rasul Emang sebelum kita di tahun 70 Masehi, di tahun 70 Masehi. sebelum kita Nah itu dia, Septuaginta itu sebenarnya kan LXX ya singkatannya ya. LXX itu LXX LXX. bukan triple X ya. LXX kan 70, tapi sebenarnya yang menerjemahkan adalah 72. Cuman nggak tahu lah ceritanya, jadi supaya mudah mungkin ya. LXX 70 rabi-rabi sebenarnya. 72 rabi-rabi sebenarnya itu diminta untuk menerjemahkan kitab Tanakh yang disusun tahun 450 Masehi untuk menerjemahkan ke bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi tahun 270. Yang nyuruh siapa? Raja Ptolemy II. Sejarawan tahunya dari mana? Ada surat dari siapa? Yang ditujukan kepada Arius. Arestes kalau nggak salah. Ariestes kalau nggak salah. Arius. Bukan, ada surat Ariestes itu yang menceritakan bahwa Septuaginta itu disusun berdasarkan Tanakh oleh 72 rabi-rabi dari Yerusalem, anak buahnya Imam Eleazar, dibawa ke Alexandria Mesir, menerjemahkan hanya Pentateuch yang 5 kitab Musa aja. Yang kitab-kitab Neviim sama kitab-kitab Ketubim itu bukan 72 rabi-rabi itu. Jadi terjemahkannya dua tahap. Nah itu oke cerita lah, selesainya di kira-kira 132 sebelum Masehi. Kok bisa-bisanya ada dibilang LXX atau Septuaginta itu tahun 70 Masehi gitu. Gue bingung data dari mana gitu. Makanya sampai hari gue bilang, berarti Bapak ngarang kalau nggak bisa nunjukin data. Nah, ya. Nah kan tadinya itu kan HTD itu tidak menerima kitab dari Katolik. Tapi dia mengatakan bahwa adanya sempat diskusi sama saya itu Yesus itu sebenarnya punya murid itu 70 murid. Ya itu yang dianggap yang menyaksikan apa namanya, yang menyaksikan ketika Yesus Tapi di diangkat. Bible nggak ada 70 murid. Ada. Bukan di 4 gospel ya. Di Kisah Iya, Para Rasul. di Kisah Para Rasul. Maksudnya tuh di Injil itu gitu. Bilang mana? Loh, kan Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata siapa tuh gospel? Satu gospel ya. Itu dikesannya Injil. Udah makan kafir masih ngomong Injil aja. Ya kan dulu
kan pelajaran itu kan begitu kok, ya kan? Pel itu artinya kabar. Injil kan kabar baik. Kata siapa? Iya, artinya kabar baik. Tapi kita sebagai orang Islam jangan sebut gospel itu Injil. Karena kita orang Islam tahunya Injil adalah wahyu yang diturunkan untuk Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Di Quran, Injil cuma satu. Kalau di Bible, Injil ada berapa? 4. Makanya berarti 4 gospel yang di Bible itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Nah, kisah para rasul itu gospel loh, Pak. Bukan. Bukan kan? Catatan Paulus. Bukan. Surat Bukan surat juga. Paulus. Bukan. Ek ya, bukan ya. Bukan. Apa- Iya, apa- X itu bisa para rasul. Bukan. Apokrifa. Itu bukan tulisan Oh, Paulus. bukan juga. Tapi kalau Afrika nggak ada di situ. Kalau di Protestan ditolak. Kalau apokrifa itu kan yang disebut dengan Deuterokanonica di dalam Bible-nya Bible-nya Katolik. Yang apokrifa. Ya maksudnya kan kayak begitu kan? Karena ada ya pertanyaan-pertanyaan nggak suka dengan Katolik tapi masih ngambil kayak Nah, pada waktu gua tanya, Bible-nya Bapak yang 66 kitab itu asalnya dari mana? Ketika gua bilang itu asalnya dari Katolik, Pak Dede nggak terima. Dia bilang Katolik itu nggak ada bro. Dia nggak tahu ada yang namanya The Great Schism tahun 1054. Gereja Patriarki pada waktu itu terpecah menjadi 2. Yang gereja Latin menjadi Katolik, gereja Yunani menjadi Ortodok. Itu baru ada timbul sebutan dengan gereja Katolik yang membawahi gereja-gereja Latin. Kemudian Katolik baru diprotes sama Martin Luther, dimulai Protestan di abad 16. Nah, sebenarnya kelompok atau gerejanya Pak HDD ini ya harus disebut atau berada di bawah Protestan. Tapi dia nggak ngaku. Kita bukan Protestan, kita Kristen aja pokoknya. Jadi dia menganggap ajaran dia itu sudah ada ketika Rasul-Rasul itu masih hidup. saya nggak disukain sama orang Kristen. Ya kalau buat orang Kristen yang mayoritas, yang Trinitarian, mereka Pak HDD itu disebut bidat. Bidat, bukan minoritas lagi, sudah bidat. Pak HDD juga menganggap Kristen yang Trinitarian juga bidat, sesat. Di antara yang membidat-bidat kan itu. Pokoknya bidat. Jadi bukan di antara. Ya, Bidat juga kan bidat. diam aja Pak. Orang kan ditanya. IO-nya nggak tanggung jawab. Ya masalahnya ini kan gini. Orang ditanya. Ya sekarang gini. Menurutmu dengan tanggapanmu nih dengan diskusinya Kolon itu kira-kira gimana? Menurutmu ya. Yang seperti aku bilang. Mendidik nggak menurut lo? Yang pakai tipu, yang pakai tipunya, Enggak kan? Pertanyaannya gimana tadi bilang? Ya menurut tanggapan lu. Simpul tadi. Tanggapan lu. Bun, tolong ambilin si ayah, Bun. Enggak usah. Jangan. Nah. Kemana kan sih? Terus. apa sih? Tanggapan you. Jadi gini. Aku mau nanya sama lu mana sebenarnya? Itu ceritanya. Ntar gua muter beneran nih. Kan udah dijawab tadi. Apa sih pertanyaannya? Apa? Lu jawab belum Coba jawab. coba tanya. Lu nanya apa sih? Kan tahu kan? Tanggapan lu kan bawa pendeta ini pada saat lagi diskusi itu apa tanggapan lu? Apakah itu mendidik? Apakah itu mesti contoh dengan apa namanya diskusi seperti itu? Apakah itu layak untuk dijadikan diskusi? Kira-kira bagaimana? Nah, parah-parahnya dulu. Katanya undang lu. Gue nanya tanggapan lu gak usah nanya. Nanyanya salah. Menurut lu diskusi yang kemarin itu sesuai nggak dengan kaidah diskusi yang baik? Sesuai nggak? Nggak baik. Ya. Di mana seseorang menunjukkan data yang sebagai dasar dari dalilnya untuk berargumentasi, tapi lawannya nggak menunjukkan data gitu loh. Itu pertanyaan gue itu. Ya. Ditegaskan lagi. Lu memang kayak gini loh, kayak mau makan nasi, ya, mau makan nasi, itu ada nasi di situ, itu habis digoreng, ditatak, ditanak, segala macam, akhirnya jadi beras, dari beras jadi nasi. Kayaknya harus digituin. Nasi hubungan sama tanah apa? Bukan, Tanah itu kan Taurat, Leviticus. itu tak itu. Bukan yang di UPI konsultan mingguan kan anaknya dari mana tuh? Tanah. Kayak begini kok, podcast begini. Kau yang ngomongin apa sih? Kalau ngomongin tanah sih.
Lagi lu ngomongin pakai nasi segala. Ya enggak. Kakaknya. Contohnya. Bukan. Jadi lu harus dijabarin. Ini udah di iniin lagi. Menurut lu kira-kira layak tadi? Kan dia jawab enggak terima dia. Udah. Udah. Yang kayak hotel lah, tanya bolak-balik lah. Jadi begini. Udah. Jadi kayak begini. Ya udah kalau ketemu ya udah bener-bener. Tadinya 3 orang doang udah cukup gua. Ya kan? Kita belum tambah satu lagi si Erik. Kalau ada Erik makin ngaco lagi udah. Kita berlima. Udah. Podcast kagak jalan-jalan begini. Ya, intinya gini lah. Dengan adanya diskusi yang kemarin itu kan sebenarnya juga di luar daripada apa yang kita inginkan. Maksudnya apa? Gak ada moderator. Ya anggap aja cuma informal kan. Jadi ngomongnya cuma ngomong-ngomongnya overtalk, saling ngomong. Saya sebenarnya juga nggak mau, itu nggak mau. Tapi ya karena dia undang kemarin katanya bilang mau kita makan, menyatakan kita makan, sudah. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada para penonton pemirsa bahwa debat seperti yang kemarin saya sama Pak Dede dan teman-temannya itu jangan dicontoh, jangan dicontoh. Maksudnya harus ada moderator, harus ada yang mengatur pembicaraan orang, jangan saling ngomong bersamaan. Tetapi yang bisa kita petik dari kemarin debat itu ya, yang penting kalau kita debat, pertama kita nggak boleh menghina orangnya, ya jangan sampai kita menghina orangnya atau ekonominya. Yang kedua, sebisa mungkin kita kalau debat harus bawa data, itu penting. Kalau nggak bawa data, jatuhnya ke debat kusir. Ya walaupun kemarin juga kesana seperti debat kusir, tetapi saya tetap menunjukkan ada data dan saya menunjukkan bukti sejarah. Kalau Pak Dede kemarin hanya berasumsi, tidak ada data yang bisa dia tunjukkan. Sampai akhirnya kemarin ngomongin masalah Yesus lahir tahun berapa. Yesus lahir tahun berapa, dia nggak berani address, ya. Dia nggak berani merujuk kepada persoalan yang paling penting antara Yesus lahir di Matius tahun berapa, Yesus lahir di Lukas tahun berapa. Dia nggak berani jawab, dia menghindar, dia melipir. Karena dia tahu itu ada masalah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Satu zaman Herodes, satu zaman Irenaeus. Bedanya 12 tahun bedanya. Itu minimal. Itu minimal. Maksimal. Maksimal atau minimal? Maksimal. Minimal 10 tahun, maksimal 12 tahun. Iya jauh juga itu sama-sama jauh. Yang salah yang mana? Enggak, aku bukan nanya yang salah yang mana. Yesus ada berapa? Itu kalau kita merujuk pada pernyataannya Perdana Lamsey. Apa? Dia bilang kalau ada 2 nama yang sama tapi memiliki kisah yang berbeda, berarti itu adalah orang yang berbeda. Iya. Nah itu di Matius sama Lukas, Yesusnya hidupnya beda waktu 12 tahun dan kronologinya juga berbeda. Kronologinya loh ya. Kronologi berbeda, silsilah berbeda. Kalau kronologi berbedanya apa nih? Nah gini, kalau di Matius, Yusuf dan Maria orang tua Yesus gak pernah tinggal di Nazaret sebelum mereka pulang dari Mesir. Awal mula mereka ketemu tinggalnya di Yerusalem. Yesusnya lahir di Bethlehem. Setelah itu lahir, baru ada 3 orang Majus yang datang mau menyembah dia. Orang Majus ini mampir ke tempat Herodes Agung, nanya gitu kan. Setelah mereka menemui Yesus, bayi Yesus waktu itu, 3 orang Majus ini tidak kembali ke Herodes Agung, tapi langsung pulang ke negara mereka. Herodes Agung marah, makanya dia bilang semua anak bayi yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan ada perintah itu, Yusuf dan Maria yang sedang tinggal di sekitar Yerusalem itu pergi ke Mesir. Oke. Setelah Herodes Agung meninggal, digantikan oleh anaknya Herodes Agung yang namanya Archelaus. Baru Yusuf dan Maria ini pulang ke Israel, tapi nggak menetap di Yerusalem, tapi langsung ke Nazaret di utara. Ya. Matius. Itu yang pertama ya, Matius ya. Kemudian kalau di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya bukan di Yerusalem, tinggalnya tapi tinggal awalnya memang di Nazaret. Oke, dari utara mereka turun ya ke selatan ke daerah Yudea, jadi Yerusalem itu. Karena apa? Karena ada sensus yang diadakan oleh wali negeri Syria bernama Quirinius. Oke, setelah beda zaman. Setelah mereka sampai di Yerusalem, tibalah waktunya Maria melahirkan. Setelah melahirkan, 8 hari disunat, kemudian setelah Maria lahir, bayi Yesus ini diserahkan ke Bait Allah. Setelah diserahkan, baru mereka balik ke Nazaret. Ya, jadi kalau di Lukas Nazaret, Yerusalem, Nazaret, balik sudah nih. Nggak ke Israel. Itu semuanya di Israel. Enggak, maksudnya ke mana? Sorry, bukan Mesir. Mesir. Enggak ke Mesir. Kalau di Matius, tinggal awalnya di Yerusalem, ke Mesir, langsung ke Nazaret. Itu aja udah beda kronologinya.
Yang kedua beda silsilah. Kalau silsilah yang di Matius ngambilnya dari Yusuf ke Daud melalui jalur Sulaiman atau Salomo. Kalau yang di Lukas walaupun dari Yusuf tapi nama bapaknya beda, yang satu Eli atau Yakub, yang dibilang bahwa ini menurut orang Kristen adalah jalur Maria, Yusuf dianggap sebagai mertuanya Eli, nyampe ke Daud tetapi melalui jalur anak Daud yang bernama Nathan, bukan Salomo. Itu udah beda nih. Jadi itu tadi apa namanya, timelinenya berbeda, ya beda 12 Silsilahnya tahun. berbeda. Silsilahnya berbeda, kronologinya berbeda. Ada berapa? Jadi ada berapa Yesus antara Matius dan Lukas? Ini berarti orang yang berbeda nih. Waktu ditanyakan kepada Walaupun namanya sama, waktu ditanyakan ke Hakim, dia udah langsung tahu bahwa dia nggak bisa menjawab. Wah ini ngomong lagi nih ke Herodes nih gitu. Padahal saya punya bukti kuat loh, buktinya kuat, bukan dari Islam tapi dari Kristen sendiri. Ada Bible terbitan dari percetakan Arnoldus ND, yang di Matius dia ada tulisan atau catatan bahwa Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Dan saya punya nama-nama sejarawan yang mengatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi ketika dia melucuti Archelaus, anaknya Herodes Agung. Sejarawannya siapa? Banyak, ada minimal ada 3 yang saya pegang. Bahkan ada satu Bible atau punya dari kalangan Kristen ya, yang menyatakan bahwa Quirinius melucuti Archelaus, anak Herodes Agung di tahun 6 Masehi. Itu berarti sudah kontradiksi yang sudah ratusan tahun nggak bisa direkonsiliasi sama kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau Altan ngeliat nontonnya dia bilang dianggap bahwa Oh, kalau ada yang bilang bohong, ayo kita debat Nah, face to face, itu kita maksudnya bukan tuh. data, bukan data loh ya, bener apa enggak ya ngomongnya? Kenapa sih? jadi dipertanggungjawabkan apa pernyataan dari Gubernur kita. Kenapa sih kalau terima sumber sekunder itu di Oke, sekarang gini, kan Kristen, bukan itu, makanan buang. dan buang? Sekarang gini, kalau yang di kitab Katolik kan ada Deuterokanonica, 7 kitab yang disebut apokrifa. Sama Kristen Protestan kan ditolak. Awalnya dulu apokrifa itu artinya yang dirahasiakan, Atau tidak dikenal. bukan tidak dikenal, Dirahasiakan. dirahasiakan. Belakangan berubah, bukan dirahasiakan tapi yang tidak jelas siapa yang menulis. Belakangan lagi orang Kristen apologet bilang itu palsu. Nah, palsu karena apa? Karena tidak dikenal siapa yang nulis. Sedangkan 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini juga semuanya anonim. Tidak ada namanya siapa yang menulis. Itu masuk apokrifa. Sebenarnya kalau menurut standar yang sama, karena apokrifa dibilang tidak dikenal siapa yang nulis, 4 gospel juga tidak dikenal siapa yang nulis. Berarti sama-sama apokrifa sebenarnya. Bedanya hanya yang gospel ini dipilih oleh bapak-bapak gereja untuk masuk atau dikanonkan ke dalam Bible. Dasarnya mereka memilih itu apa? Ada nggak? Atau ada nggak? Doktrin ya. Itu nggak ada kayak salah satu itu. Sekarang gini, nah ini juga poin penting. 4 gospel sama 13 surat Paulus ditulis siapa dulu? Ditulis mana dulu? 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama 13 surat Paulus Oh, suratnya Paulus. ditulis mana? Surat Paulus. Paulus dulu. Bukti sejarah ini ya. Ini bukti sejarah nih. Ada buktinya. Bisa Ada. kita buka di Jadi 13 surat Paulus itu dari 13 itu dipercaya oleh ahli-ahli perjanjian baru loh ya. Timotius kalau nggak salah. Ditulis dari mulai tahun 48 Masehi sampai tahun 67 Masehi. Tentang berapa tahun? 48 bukan 7 berapa? Kurang lebih 12 tahun. 15. 12 tahun. Kurang lebih 15. 19 tahun berarti tadi. 19 tahun. Rentang waktu 19 tahun. Surat-surat Paulus itu ditulis ya. 4 gospel yang pertama kali ditulis Markus itu ditulis sesaat sebelum bait suci yang kedua dihancurkan. Bait suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Sesaat sebelum, berarti anggap aja lah 69, 68 atau 67 lah. Itu pertama kali Markus ditulis. 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas mencontek dari Markus. Baru nanti tahun 95 Masehi yang Yohanes baru ditulis. Pertanyaannya, namanya kitab apotik loh ya. sinoptik. Pertanyaannya, kan Paulus ini nggak pernah ngomongin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bener kan? Nggak pernah juga ngomongin ada Simon orang Kirene,
nggak pernah juga ngomongin ada zombie-zombie yang bangkit dari kubur ketika Yesus bangkit. Nah, kan nggak pernah ngomongin itu kan. Berarti itu indikasi kuat bahwa Paulus nggak tahu apa-apa tentang 4 gospel itu. Nah, 4 gospel ini ditulis setelah Paulus kan. Berarti kira-kira orang-orang yang menulis 4 gospel terpengaruh oleh tulisan Paulus atau Paulus terpengaruh oleh 4 gospel? Gospel yang terpengaruh oleh Paulus. Di Paulus sudah ada doktrin-doktrin salib dosa. Nah, di 4 gospel ini yang menceritakan kronologinya. Berarti kalau 4 gospel ini dipilih oleh gereja, sedangkan Bapak gereja sudah mengetahui dulu ada surat Paulus. Jadi kira-kira 4 gospel ini dikanon karena apa? Karena surat Paulus. Karena doktrin. Paulus siapa? Karena doktrin. Nah, Matius, Markus, Lukas, ya Matius, Markus, Lukas. Matius dan Lukas kan mencontek Markus. Berarti karena mencontek 80% Markus ada di Matius, 60%, 50 sampai 60% ada di Lukas. Ini kan berarti kan 3 gospel ini kan ceritanya serupa semua. Maka disebut sinoptik, bukan apotik. Optik bukan optik. Lu ngomong optik kemarin. Bukan. Apalagi Nah, kalau yang Yohanes ini ditulis itu optik. ditengarai untuk melawan orang-orang Kristen di akhir abad pertama yang tidak percaya Yesus salib. Itu Kristen apa? Kristen Basilidean namanya. Mau Markus. Basilides bukan mati. Enggak, kalau Markus Kenapa? kan tadi kan Matius sama Lukas. Hmm. Ya kan? Markus menulis Ah. gospelnya sebagian besar juga narasi dia juga sebenarnya mengadopsi atau kalau istilahnya itu mimesis dari tulisan-tulisan Homer 7 sampai 8 abad sebelum Masehi. Cuma diganti-ganti aja namanya. Jadi Yesus, 12 murid, ini Dionysius, pakai 12 murid. Jadi tidak sesuai dengan apa namanya yang ada di Codex Sinaiticus juga. Enggak, jadi yang memasukkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ini. Pertama Santo Papias, Papias. 135 Masehi. Kedua Santo Irenaeus tahun 185 Masehi. Nah, itu benar. Enggak dikenal, itu hanya tradisi. Ya enggak ini nantinya Tapi sebenarnya yang tidak ada itu Yesus versi Kristen atau Isa versi. Soalnya kalau Yesus versi Kristen ada kota Nazaret. Kota Nazaret itu nggak ada loh. Nazaret ada nggak di PR? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang nggak ada diduga ya dengan nanti. Yang nggak ada. Kita ngomong apa? Enggak, kita ngomong apa adanya bukan gitu. Iya. Tapi kan berarti nggak punya baca. Kota yang nama Nazaret kan nggak ada. Di era Presiden kedua Second Temple kan belum ada. Ya anggap aja ada pada saat Yesus belum lahir lah, anggap aja ada lah. Karena di Islam pun kita mengenal ada istilah Nasrani. Nasrani kan kayak semacam sekte. Tapi juga ada hubungannya dengan kota Nazaret karena berasal dari kota Nazaret. Tapi di Quran kan nggak ada disebutkan kota Enggak, Nazaret. enggak Berarti disebutkan Nazaret. yang ngomong kota Nazaret kan Bible. Iya. Pertanyaan. Testamentnya, Bible-nya. Poinnya apa? Ya berarti yang nggak ada kan itu. Enggak ada apa? Membuat satu narasi yang sebenarnya tidak ada. Sejak apa Bible itu dia tinggal di kota Nazaret? Kita harus klarifikasi dulu karena banyak yang banyak peredaran di bawah itu Nasoro itu sama Hari kali. rasa. Sebenarnya Nasoro itu apa? Ya itu bisa dua-duanya. Bisa pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret juga bisa diartikan sebagai kelompok pengikut Yesus. Kalau kota Nazaret Bukan. Kelompok yang namanya Nasrani. tapi kalau kita lihat di Old Testament itu kan ada Nansa bahasa Eksan bahasa Tapi tidak menuduh kota kan? enggak bukan jadi itu artinya penjaga Torah karena mereka mengkaitkan bahwa Natsal itu adalah Israel gitu. aslinya itu kan bahasa di muslim itu Oke lah, anggap aja ada. For the sake of ya, argument aja, anggap aja ada. Tetapi kalau kita melihat globalnya, Kristen dari mana? nggak ada Bukan, iya berasal dari mana nggak Kristen? ada kode Vatikanus nggak ada Iya, kalau itu Bukan, maksudnya agama Kristen yang sekarang ini. Kalau kita runut lagi ke belakang sampai ke abad pertama Masehi, itu sebenarnya berasal dari apa? Berasal dari mana? apa gereja orang di teksnya nggak ada kata Kristen Bapak gereja ini Yunani kan? ada loh di Bible ada coba kau cari ya kan. Itu di mana apa namanya bahwa Makan aja.
Saulus. Kan yang paling tua Vatikanus juga tidak di Vatikan. Vatikanus tidak 30 Masehi. Ada nggak kan Genetik itu? 360. Yang dalam kita menganggapnya ada. 1904 kodeks baru keluar. Kan nggak ada, kecuali ada. Kalau di TR itu kan ada Kristianos. Nah di Vatikanus ada nggak? Nggak ada. Berarti ada diduga distorsi kan gitu bro. Berangkat dari pemahaman Ini kepercayaan. gue coba mau disclaimer dulu bahwa semua apa yang dikatakan oleh Guru bisa dibuktikan, bisa dibuktikan dan kalau memang nggak suka atau memang nggak terima, ayo diskusi. Kita buka-bukaan data, jika punya data, ayo. Kirim undangannya. Sini. Iya, Kita bikin Ini- kantor Lepas. iya. Ini kan karena udah mau maghrib. Enggak. Kenapa sih? Kan di Jepang sewa sama lu. Hah? Nggak usah sama gua, sama dia juga sewot banget. Namanya sama. Nggak, dia nge-fan sama gua. Karena hampir semua video gua di reaction sama dia. Tapi dia ada tuh sewot sama gua. Oh, iya. Ada. Kayaknya kalau kita punya channel YouTube orang kriminasi dia gimana ya? Nggak apa-apa. Ya, dia mungkin kita bisa lanjut lagi nanti ya, ada pembahasan apa? Ini karena Sebentar, tanggung. Pak Irfan masih ada 15 menit lagi. Oke, Maksud gua dihabisin aja. Iya, siap. Ada yang mau buat apa ini? boleh. Kekristenan timbul dari mana? Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Iya. Iya. Ada konten fakta. Nah, sekarang permulaan sebutan Kristen, kalau menurut Bible Kristen, itu kan pada saat Paulus dan Barnabas tinggal setahun di Antioquia, baru mereka dan pengikutnya disebut sebagai Kristen. Kan itu kan, makanya kan. Kalau kita mundur-mundur lagi, kenapa bisa timbul ajaran yang berbeda dengan ajaran Taurat? Betul kan? Taurat ini maksudnya tanah ya, istilahnya tradisi orang-orang Yahudi yang memang tinggal di daerah tanah Palestina itu yang dianggap mengikuti tanahnya sudah ada menjadi sebuah kita. Kok bisa timbul tiba-tiba Kristen? Kristen ini ya boleh dikatakan pecahan daripada Yahudi sebenarnya. Pecahan dari Yahudi. Kenapa bisa pecah? Karena Yahudi yang sudah terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani kuno. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan itu korek. Jadi kalau dari PL kita bandingkan konsep ketuhanannya beda dengan konsep ketuhanan di PB, ya nggak? Konsep keselamatan di PL juga beda dengan konsep keselamatan di PB. Orang Yahudi kalau ditanya ada nggak di tanah itu ada kata-kata to be continued gitu? Ada nggak? Kan lu familiar kan dengan tanah kan? Ada nggak bahwa tanah ini to be continued kata PB gitu? Ada nggak? Nggak ada. Mereka menggunakan istilah perjanjian baru dari mana? Dari Yeremia 31. Tapi itu bukan kitab tuh. Yang mana? Yang ada satu bahasa Ibrani ya. Alfred Hakadasa itu bukan kitab. Yang apa? Yang di tanah itu ada kalimat Brit Kadasa itu bukan kitab perjanjian baru dalam Iya, yang di Yeremia 31 kan. Nah, itu dia maksud saya. Poin saya adalah itu. distorsi. Poin saya ini, di Yeremia 31. Di Yeremia 31 ada istilah perjanjian baru. Perjanjian baru itu antara siapa dengan siapa? Itu adalah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Betul kan? Karena mereka bangsa Israel sudah sering berbuat salah, berbuat dosa, akhirnya tetap diampunin. Dah, kan istilahnya firman Tuhan nih. Udah nih ya, deal ya. Sampai di sini nih. Kita bikin perjanjian baru lagi nih antara Hashem dengan bangsa Israel. Sama Kristen itu dipakai untuk menjadi istilah kitab-kitab mereka dari Matius sampai Wahyu dianggap sebagai perjanjian baru. Itu dianggap sebagai perjanjian baru antara Tuhan atau Bapa dengan Yesus dengan bangsa Kristen yang sekarang. Itu sudah beda makna kan? Dari mana sih? Jadi, nah jadi istilahnya kepercayaan orang Yahudi terhadap kitab mereka yang tanah itu ketika menjadi PP itu boleh dikatakan sudah berubah total. Berubah totalnya apa? Di PL Tuhan dikatakan bukan manusia, bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Di PB Tuhan bisa jadi manusia, Firman menjadi manusia, mati menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Di PL nggak ada, lu cuma perlu bertobat. Dosa lu mau merah seperti ini bisa putih seperti salju. Ini kok. Nggak ada yang harus mati di atas kayu salib. Ini itu ada waktu itu argumen dari Kristen. Ya kan, pada saat saya tanya tentang masalah perjanjian baru, dia bilang itu adalah pernyataan dari Yesus sendiri. Kalau dia katakan itu pada saat perjamuan
ada tuh kan, ya kan. Apa? Kalimat Yesus katanya ini kan kalimat Yesus bahwa terimalah dan makanlah inilah di adalah perjanjian baru. Itu nyontek kata-kata dari Dewa Osiris. Iya, makanya itu dipakai sama orang Kristen bahwa inilah perjanjian baru yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Nah, kira-kira menurut Pertanyaan gua, Dewa Osiris juga daging dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur, yang mana kalau pengikutnya makan tubuh dan minum darah Dewa Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Itu udah ribuan tahun sebelum ada Yesus atau sebelum ada Kristen. Jadi kira-kira kalau Kristen kalimatnya mirip-mirip dengan yang dengan Dewa Osiris yang di Coffin Text, kira-kira yang Kristen kebetulan nggak pagan? Berarti aku dan Sarah dong. Iya. Kan ini kan ada konsep yang sama, ada konsepnya sama gitu. Satu. Kedua, ada Dewa Zeus punya anak melalui perempuan manusia punya Perseus Hercules. Ini ada Tuhan bisa punya anak dari Maria, Yesus. Perseus dan Hercules setengah dewa setengah manusia. Yesus sepenuhnya manusia setengah dewa. Sepenuhnya manusia sepenuhnya alam. Konsepnya kan mirip. Kira-kira kebetulan nggak? Nah, emang berapa? Iya. Kira-kira kebetulan nggak? Gitu? Para rasul ada. Kebetulan sama. Dari teman-teman tahu kan. Kebetulan. Udah dua nih kebetulan nih. Ya. Terus zombie-zombie yang bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem itu ternyata ada dari Antesteria. Kalau ada di Antesteria, berarti kira-kira Matius nyontek nggak dari situ? Kebetulan nggak? Zombie itu kita City bukan ya? Kira-kira kebetulan nggak? Kebetulan lagi. Kebetulan semua. Salib dari kuil Dewa Serapis. Kebetulan nggak? Kalau lebih dari 3 kan ada. Enggak kebetulan. Iya, nggak bisa begitu. Kalau kebetulannya banyak banget, berarti udah bukan kebetulan. Emang disengaja. Nah, Kebetulan plagiat. kebetulan pagan. Kebetulan plagiat. Emang kagak. jadi intinya dia itu kebanyakan mengutip. Nih ya, gini. Ini mohon maaf ya, bukan saya merendahkan orang-orang Kristen, bukan. Yang kita kritik adalah pola pikir dan juga sejarah kita bisa lihat, kemudian juga konsep ketuhanan, konsep keselamatan, yang mana PB berbeda sekali dengan PL, yang mana PB sangat mirip dengan budaya pagan zaman-zaman sebelumnya. Makanya di surat At-Taubah dikatakan apa? Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Itu ada Osiris, ada Yunani, ada Persia, ada Babilonia, ada Persia, ada India dan segala macam. Ada Mesir. Itu. Terakhir nih kok. Anggap aja nih ini ada orang Kristen ngomong sama orang tiap tahu teman-teman juga. Apa namanya? Udah tahu kan begitu. Lu ngapain sih ngurusin Bible? Buat apa sih lu ngurusin atau lu bukan itu? Nah, kita ngasih tahu begini dari sisi ilmiah, dari sisi akademisi loh ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman kita yang muslim tidak mudah dimurtadkan oleh misionaris yang masih gentayangan. Iya. Jadi untuk mencegah adanya upaya-upaya pemberontakan itu ya. Dan itu yang jelas kalau bahasa Inggris. Karena sih biasanya bukan ke Ekspormen ya, beda. Iya, cuma itu. Covenant-nya itu antara Hashem dengan bangsa Israel. Jadi Covenant bukan testament. Jadi memang begini, di seluruh PP dari Matius sampai Wahyu itu hampir 1000 ayat dikutip dari PL, hampir 1000 ayat. Tapi tepatnya berapa? 937 ayat dikutip dari PL. Walaupun dari 937 ayat ini tidak semuanya persis plek sama, tetapi gaya bahasa dan susunan kata-katanya itu mirip sekali. Maksudnya mereka itu mengutip dari perjanjian lama. Bukan hanya Yang perjanjian baru ini. Yang perjanjian baru ini. Jadi karena hampir 1000 ayat dikutip dari perjanjian lama, jadi perjanjian baru ini kitab suci atau kitab kutip. Kutip jadi. Jadi ini kitab suci atau kitab kutip? Ini bukan ini kan Karena hampir 1000 ayat tuh dikutip dari perjanjian lama loh. Ya. untuk memperkuat itu Yesus. Pertanyaannya lagi, berarti orang-orang penulis PP ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL. Sedangkan PL ini sudah dirubah-rubah untuk apa? Untuk muatan teologisnya orang Kristen. Jadi PP kalau nggak ada PR, Nggak ada Kristen. Mungkin masih Dewa Serapis yang disembah mungkin.
Karena Dewa Serapis tahun 305 diangkat menjadi Tuhan oleh Raja Ptolemy. Tahun 325 gantian Yesus yang diangkat jadi Tuhan. Saya Salah kenapa lagi? Bukan, kalau yang di Indonesia kan Ptolemy udah mati loh. Konstantin. Jadi ada Tuhan yang diangkat. Januari. Jadi ada Tuhan yang diangkat tahun 305 sebelum Masehi, ada Tuhan yang diangkat di tahun 325 Masehi. Nah, ada catatan surat ya, saya lupa cuma dari Bapak Gereja siapa, bahwa bishop ya pada saat itu, pada zaman Nisea yang menyembah Yesus pada waktu itu sebelumnya adalah penyembah Dewa Serapis. Jadi semacam ada apa ya? Bukan sama sih. Ya cuma ganti baju lah ya. Iya. Enggak serius, itu bisa dikatakan ganti baju. Iya kan karena Jadi nama orangnya diganti, sosoknya diganti, ceritanya ada yang kemiripan, lambangnya mirip, konsepnya mirip. Jadi perspektif Tuhannya Israel, mindsetnya dirubah ceritanya. iya tahu. Sudah berubah. Pada waktu masuk ke PP, konsep ketuhanannya orang Yahudi berubah, konsep keselamatannya orang Yahudi berubah. Ada nggak sih catatan waktu dari konser itu? Ada. Bukan enak. Cuman Bukan enak. agak panjang, tinggal dibacain aja. Bukan dasar-dasar gitu. Ya mereka nggak nyebutin Dewa Serapis lah. Tapi kan ada dasar itu bisa lihat hasil musuh. Iya ada. Ya itu namanya kan creed, pernyataan iman. Itu ada kalimatnya panjang. Indonesia. Credo namanya. Oke. Cukup. Ayo berenang. Enggak, tar dulu. Kita tutup dulu ya. Terima kasih. Ya. Iya, bikin nyebur ya. Nomor apa? Bengong deh. Itu punya gua. Ayo sekarang ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ngapain? Ya nanti lah, kan maghrib. Ya, itu udah tamu. Oke, terima kasih. Juga kita ada tamu dari siapa? Iwan Arman ya. Jadi nanti Kamu kameramen tutup tadi. itu gua Haram tuh. Oke, ya. Mohon undur diri. Terima kasih Ko Nundi, Oh, tamu. Bang Glenn, Bang Umar. Ya. Ngomong terima kasih. Iya, dan tadi dia ngomongnya cuma sedikit gitu, cuma Ya udah. makan gaji buta dia. Pasrah banget sih. Pasrah banget. Pak Gabut. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.